bisa nggak sih orang terkena pidana langsung di PHK? Oke? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat sukses, akademisi, praktisi, profesional di HR dan industrial relation atau hubungan industri. Ketemu lagi sama gua Anggoro Enen Kusumo di HRD Jalanan. Channelnya terkait dengan sharing-sharing terkait dengan ketenagakerjaan, terkait dengan HRD, isu-isu hubungan industri dan lain. Nah, tetap balik lagi di sharing-sharing yang ringan yang semoga bermanfaat. Kali ini memang berbeda ya. Program macet atau macet sharing sekarang sudah mulai jarang selama masa Covid. Macet jarang, jalan agak lancar. Jadi gua agak sedikit khawatir dengan kondisi keselamatan saat berkendara. Ya, tapi jangan khawatir, gua ada lagi program namanya ngopi. Apaan sih ngopi? Ngobrol produktif dan inovatif. Nah, kali ini tetap masih ngebahas mengenai problem, masalah atau apapun terkait dengan HR, ya, terkait dengan HRD, terkait dengan HRGE. Nah, kali ini ketenagakerjaan terkait dengan hubungan industrial, penerapan aturan ketenagakerjaan. Nah, tapi gue nggak akan bicara sendiri, gue akan ngebahas menggali dari orang yang menurut gue tepat bicara terkait dengan hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Case-nya apa ya? Mengenai tindakan pidana, bisa nggak sih langsung di PHK? Nah, sekarang gue akan cari narasumber yang tepat, dan kebetulan udah ada yang jos ya. Dia pengalaman hampir 7 tahun handling hubungan industrial di perusahaan otomotif, salah satu perusahaan yang besar di Indonesia. Tahu lah ya, perusahaan otomotif apaan itu. Nah, yang kedua, dia juga sarjana hukum dan lulusan S2 hukum di Universitas Indonesia. Jadi secara keilmuan harusnya mumpuni. Satu, selain ilmunya, prakteknya juga dia jalankan dan sudah mumpuni. Dengan hampir 7 tahun mengelola hubungan industrial, orang yang satu ini berhasil membangun hubungan harmonis di perusahaannya dengan salah satu organisasi serikat pekerja yang besar di Indonesia. Oke, langsung aja kita sambut Bung Kana Martin SHMH. Silakan, check it out. Dan ingat, belajar harus tuntas. Saksikan sampai selesai. Baik, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Kana Martin. Saya adalah praktisi industrial relation, yang mana sekarang saya sedang bekerja di salah satu perusahaan manufaktur otomotif di Indonesia, yang mana di situ saya sebagai PIC industrial relation. Di sini mungkin saya akan sedikit sharing kepada teman-teman semua terkait tindak pidana, yang mana tindak pidana ketika ada salah satu pekerja melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Berangkat dari aturan normatif yang ada di negara kita ini, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana terkait tindak pidana disebutkan dalam pasal tersebut adalah PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat. Yang mana pasal 158 ini terkait kesalahan berat ini telah dilakukan judicial review, dan akhirnya pasal ini sudah tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga dari judicial review tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2005, yang mana di dalam surat edaran tersebut pada intinya mengatakan bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang melakukan tindak pidana apabila tindak pidananya tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu telah keluar putusan pengadilan negeri bahwa memang pekerja tersebut melakukan tindak pidana.
Selanjutnya di dalam surat edaran menteri tersebut dicantumkan terkait bahwa terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut, yaitu apabila ada alasan mendesak. Di sini ketika ada alasan mendesak pun perusahaan tetap harus melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu melalui tahap-tahap perselisihan hubungan industrial, yang mana dari bipartit, dari ke mediasi, lanjut lagi ke perselisihan hubungan industrial. Nah, mengutip dari guru besar hukum perburuhan Universitas Indonesia, bahwa alasan mendesak, yang dimaksud alasan mendesak adalah bahwa ketika pekerja sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya secara normal, apakah adanya cacat, apakah ada sesuatu yang bisa mengakibatkan pekerja tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya. Dari sisi perusahaan, bahwa terdapat beberapa bagian yang memang sudah tidak ada lagi, atau tidak adanya ketersediaan bahan baku, atau ada beberapa outlet atau beberapa bagian yang memang sudah tidak beroperasi lagi. Dan itu memang menjadi salah satu alasan, dalam tanda kutip alasan mendesak, untuk dilakukan PHK karena pekerja melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi kembali lagi di dalam surat edaran menteri tersebut diatur bahwa ketika memang ada alasan mendesak, ya harus melalui tahapan proses perselisihan hubungan industrial. Jadi menurut saya adalah ketika perusahaan akan memutuskan pekerja yang melakukan tindak pidana, ya harus melalui tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sendiri, dan harus ada putusan pengadilan negeri terkait tindak pidana tersebut. Ketika memang sudah ada putusan pengadilan negeri terkait tindak pidana tersebut, maka bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Apabila tidak ada putusan pengadilan tersebut, maka perusahaan bisa memutus hubungan kerja pekerjanya. Apabila ada alasan mendesak, harus melalui upaya hukum perselisihan hubungan industrial. Apabila tidak, berarti PHK tersebut batal demi hukum. Kurang lebih seperti itu, sedikit share dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam hubungan industrial yang harmonis. Praktisi dan profesional semua tadi sudah dengar sendiri pemaparan dari Om Kana Martin, ya, terkait dengan bisa nggak sih orang terkena pidana langsung di PHK. Oke, tadi kita dengar sendiri di Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 158 telah dilakukan judicial review dan harus dapat dibuktikan, pelanggaran beratnya harus dapat dibuktikan melalui pengadilan, atau apabila memang alasan pelanggaran berat, maka prosesnya harus dilakukan melalui proses hubungan industrial lewat bipartit, kemudian meningkat lagi ke PHI, meningkat lagi jika memang terus belum terjadi putusan. Oke, jadi tidak bisa semena-mena lagi. Semoga bermanfaat, dan ingat, buang sampah pada tempatnya. Jangan pernah buang tisu atau pembalut dalam toilet, karena kebiasaan baik Anda menentukan kesuksesan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.